Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ibu-ibu sekalian. Saya kok kayak orang asing di sini ya? Oh iya, ya Allah. Nggak, mulai Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Muharram baru datang. Jadi ini kajian semester. Bukan semester apa? Catur bulan. Kalau semester nambah 2 bulan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin. Amma ba'du. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian, jamaah pengajian ngaji hati yang semoga kita bersama senantiasa dirahmati Allah, dimuliakan Allah, dan senantiasa mendapatkan bimbingan dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang senantiasa Allah karuniakan. Salawat beriring salam semoga tercurahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ardi, Farid dan kawan-kawan bisa ke anu langsung ya? Ramadan ya? Jam berapa kira-kira? Santai dulu ya, pokok antum kira-kira waktunya pas berangkat. Jadi nikah kapan nih Zul? Hah? Agustus? Alhamdulillah. Tanggal berapa? Ibu-ibu mbiodo bu ya? Ngerti mbiodo, ngerti? Rewang ya? Rewang. Nanti Star Nur Media mau punya hajat, mau nikahkan kamera. Kameramen apa kamera? Baik, kita lanjutkan di bab yang baru. Ini bab yang penting untuk para istri, yaitu nusyuz. Nusyuz itu arti gampangnya bu, membangkang. Kalau bahasa Jawanya apa? Menentang, ngeyel, ndak mau ditoto, ndak mau diatur, tidak mau taat, dalam tanda kutip sakarepe dhewe. Bahkan sebagian ulama mengatakan perempuan yang dicerai karena nusyuz itu ndak berhak dapat artinya ndak berhak dapat uang dari suaminya. Beda kalau cerainya karena tidak ada masalah, cuma mereka merasa kok sudah tidak cocok ya, itu harus ada, bukan harus ya, itu dianjurkan seorang suami itu memberikan uang kepada istrinya. Tujuannya apa? Untuk dia bertahan hidup sampai dia bisa mandiri atau berjumpa dengan suami yang berikutnya. Nah, tapi kalau perceraian dikarenakan nusyuz, itu para ulama bilang tidak ada tanggung jawab apapun atas suami terhadap istri yang diceraikan karena nusyuz. Yang pertama, definisi nusyuz. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah berkata, nusyuz artinya menentang. Jadi suami bilang jangan keluar, dia keluar. Suami bilang tolong buatkan saya makanan, dia malah tidur.
Kemudian suami bilang, saya tidak suka dengan orang ini, jangan masukkan dia ke rumah saya. Ternyata malah diundang. Jadi apa yang diinginkan oleh suami bertentangan dengan sikapnya istri. Itu namanya nusyus. Istri yang nusyus, tapi jangan khawatir bu, nusyus ini bukan cuma perempuan. Nanti ada nusyusnya seorang suami, tapi beda treatmentnya. Ini menunjukkan Islam itu agama yang betul-betul datang dari sisi Allah, sehingga Allah itu tahu karakternya perempuan, karakternya laki. Kalau yang nusyus perempuan dihukum. Mulai nanti apa? Pertamanya pisah ranjang, dinasehati, sampai kemudian pisah ranjang, sampai kemudian dalam taraf tertentu sampai boleh dipukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi kalau nusyusnya laki-laki, Allah memberi treatmentnya apa? Wasulhu khair, disuruh berdamai. Karena Allah tahu kalau perempuan disuruh menghukum laki-laki gak masuk akal. Kalau perempuan disuruh menasehati laki-laki secara umum bisa, tapi secara khusus suami itu kan di atas istri loh, maksud yang di atas dituturi yang di bawah. Maka Allah itu maha adil, maha bijaksana, maha benar. Maka nanti kalau nusyusnya suami setelah ini, itu Allah malah mengajarkan apa? Sudah maafin aja gitu loh. Allah mengajak perempuan untuk merelakan haknya daripada muncul kemungkinan timbang dicerai. Jadi perempuan yang memang masih ingin bertahan daripada dicerai, sudah ikhlaskan sebagian hakmu tidak ditunaikan oleh suami. Jadi antara suami dan istri, cara untuk menghadapi nusyusnya masing-masing itu berbeda. Istri yang nusyus adalah istri yang menentang suaminya, jadi tidak taat, tidak melaksanakan perintahnya, berpaling dari suami. Berpaling itu apa? Dia tiba-tiba pulang ke rumah orang tuanya, tidak ada pemberitahuan, atau dia pulang ke rumah keluarganya tanpa pemberitahuan, sehingga ketika suami sampai rumah, dia temui di rumah itu sudah tidak ada istrinya. Itu nusyus dan parah, meninggalkan rumah suami untuk tujuan kabur, itu parah. Itu termasuk nusyus yang levelnya itu tinggi, atas. Ini levelnya wis kenemenen. Bahkan makna nusyus itu adalah istri yang membuat marah suami. Ini menurut Imam Ibnu Katsir. Jadi kalau bahasa kita itu ngregetno, jarak. Ngerti tidak jarak? Sudah tahu suaminya tidak suka yang seperti ini, malah dilakoni. Misalkan suami tidak suka kalau istri itu ikut arisan di tempat apa, misalkan ya, sudah diberitahu dari awal, pokok kalau arisan di tempat ini kamu jangan datang. Misalkan ada arisan di kafe atau apa, kan sekarang kan umum ya bu. Tapi kalau suami bilang kalau pas acaranya di kafe jangan datang, lah kok jarak? Jarak itu malah nantang. Ketika acaranya di kafe, dia malah, kenapa anda ketawa? Sering ke kafe kayaknya ya, astagfirullahaladzim. Sekarang bu roto sini perempuan sekarang pulang pengajian, sempat anda cek di Instagram, di konten sama anak-anak kuliahan semester awal, ibu-ibu pulang pengajian masuk ke kafe, yang langsung bikin kafe itu heboh, rawame cerita iki, foto dong. Soalnya petugasnya dipanggil, pegawainya dipanggil, mas fotoin dong. Itu sampai di video sama anak-anak kuliahan semester awal. Waduh, emak-emak nih udah dateng, kafe udah hilang ketenangannya, masya Allah. Jadi yo yang rodo yang rodo ngerti tempat dan waktu, ngerti saya siapa, cocoknya di tempat apa, ke tempat itu waktunya di waktu kapan, itu semua harus menyesuaikan. Di antara contohnya, apa contoh nusyus itu? Seorang istri ketika menolak diajak hubungan badan oleh suami, itu termasuk nusyus. Kalau menurut Dr. Aisyah Dahlan, saya sendiri tidak tahu, tapi menurut beliau,
hasratnya laki-laki dan perempuan itu beda. Kalau perempuan itu bisa ditahan, kata beliau. Saya tidak pernah nanya istri saya pada. Tapi kalau laki-laki lek wis kadung karep, kemudian istri itu nolak, itu bisa menjadi masalah besar. Itu langsung otaknya itu, kata Dr. Aisyah Dahlan, itu langsung kayak saraf marahnya itu hidup semua. Oh ya, langsung saraf marahnya itu apa? Hidup semua. Nah, lihat, ketika ayat ini turun, Dr. Aisyah Dahlan belum hidup. Belum lahir, ya itu maksud saya, ya belum lahir. Bahkan mungkin ilmunya itu belum dipelajari, dikembangkan, bahkan mungkin belum ditemukan. Tapi Al-Quran sudah menjelaskan itu. Coba mampanya dengan mau tidak percaya, bagaimana dengan Islam ini? Nah, seperti ketika seorang istri menolak ajakan suami untuk berhubungan badan, itu termasuk perbuatan nusyuz tanpa adanya alasan syar'i. Maka masih ingat tidak apa batasan ketaatan istri kepada suami? Nomor 1, selama tidak melanggar syariat Allah. Nomor 2, sesuai batas kemampuan. Nah, maka ketika ada uzur syar'i, sakit, halangan, capek, atau bahkan mungkin moodnya lagi nggak baik, mungkin dia tadi pas keluar sama temennya ada sesuatu yang bikin dia loro hati. Nah, itu jangan dipaksa, jangan dipaksa. Maka ketika tidak ada alasan yang syar'i tapi istri itu menolak ajakan suami, itu termasuk perbuatan nusyuz. Atau contoh yang lain, keluar rumah tanpa izin suami. Tapi ada pengecualian seperti yang pernah kita sampaikan. Kalau memang ngomong ke suami secara umum, Mas, pokoknya, lah kena pokok ini repot, emak-emak banget terus, pokok setiap hari Rabu dari jam 7 sampai jam 10 saya ngaji. Ada kalimat setiap hari Rabu, maka nanti Rabu depan dia tidak perlu mengulang izin, tidak perlu mengulang izinnya. Karena apa? Ada kalimat setiap Rabu. Ketika suami mengizinkan, maka izin itu berlaku sampai ada perubahan. Ada perubahan dalam artian apa? Misalkan suami ngomong, wes sekarang tidak boleh. Kenapa? Karena kerja saya sekarang justru liburnya Rabu. Maka saya kepingin kamu ada di rumah ketika saya libur. Nah, itu maka berubah. Kalau tidak ada perubahan, maka berlaku selamanya. Atau dia keluar rumah tanpa izin suami untuk 2 perkara. Nomor 1, laporan kepada hakim atas kezoliman yang dia terima. Kalau izin suami dulu, ya apa? Mas, aku tak metu dulu ya, tinandi lapor polisi mas, lu kenapa ngelapor nih sampean? Ya, kira-kira diizinkan apa enggak? Lah enggak mungkin. Malah disekap di rumah ya, dikunci itu kok jobok, klek. Terus digerucuk bensin, diobong omai. Masya Allah, kok serem sekali ya. Nah, maka kalau dia pergi untuk lapor ke hakim atas haknya dia yang tidak terpenuhi atau kezaliman yang dia alami, maka bukan sekedar boleh, ya memang syariat tentu memberikan ruang untuk itu. Atau yang kedua, berobat yang mendesak. Suami diteleponi tidak kunjung diangkat, nggak kunjung diangkat, di WA tidak kunjung dibalas, karena suami sedang konsentrasi dengan istrinya yang kedua. Maka ada apa? What's wrong? Tidak ada yang salah kan? Ayo sudah, saya ulang lagi biar lebih jelas. Maka ketika istri yang pertama ini sedang sakit, genting harus segera datang ke rumah sakit atau dokter untuk mendapatkan perawatan. Ternyata suami dimintai izin, ditelepon tidak diangkat, di WA nggak dibalas. Maka saat itu dia boleh keluar dan itu bukan nusyuz. Karena apa? Keadaan darurat. Kalau bahasa Kasembonnya force major. Sabar, tenang ya, tenang. Kalau bukan saya yang belain Kasembon, siapa lagi? Sudah. Atau termasuk bentuk nusyuz. Jadi yang pertama tadi apa? Menolak hubungan suami istri tanpa uzur syar'i. Nomor 2, keluar rumah tanpa izin suami.
nomor 3, memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah. Ini yang kita bahasakan tadi apa? Jarak. Sudah dia tahu suaminya tidak suka dengan orang ini, lah kok malah dijak masuk ke rumahnya. Misalkan saya ngomong ke istri saya, siapa nama istri saya? Diana. Jadi fitnah ini, live ini, astagfirullah, live loh ini. Saya bilang, Rahimah, saya tidak suka dengan Bu Umi. Mana Bu Umi? Bu Umi, jangan Bu Umi berarti. Bu Sri mana? Bu Sri? Ada. Ya ono kabeh ini ya wong sak. Ya. Bu Diana ada? Ada. Lo ada juga lengkap. Ya wes. Pokok Bu Mulyono saya tidak suka. Maka tolong jangan pernah loh, panjenengan Bu Mulyono. Oh, Masya Allah, ya wis ganti nama wis. Kok Masya Allah ya. Iya. Oh jangan kalau Bu Yoga, ya sudah wis. Bu A ini Bu iya. Wis Bu Fulana, ya kan? Pokok saya tidak suka dengan Bu Fulana ini, maka jangan pernah masukkan dia. Lah kok justru orang perempuan itu yang saya tidak suka, justru sama dia dimasukkan. Ini sesama bukan sesama jenis ya, kok bahasanya tidak enak ya. Sesama perempuan, apalagi memasukkan laki-laki. Memasukkan laki-laki itu selama bukan mahramnya, diizinkan ataupun tidak oleh suami, maka tidak boleh. Misalkan suami mengizinkan, oh le Pak RT gak popos, gak mungkin macem-macem, itu tidak boleh. Apalagi di rumah tidak ada orang lain, apalagi ditemui di ruang tamu. Maka sempat saya sampaikan kan ibu-ibu, idealnya kalau memang memungkinkan, bikin tempat tamu di luar ruang, di luar rumah, di teras, yang kemudian kalaupun harus terima tamu, tidak sampai Anda masukkan ke dalam rumah. Itu bagus. Kalaupun harus sampai terima tamu, karena masyarakat kita ini nun sewu nggih, masyarakat yang tonggoan saja itu akrabnya ngalang-ngalai dulur. Loh ya, itu dan itu bagus. Tetanggaan saja itu ngalang-ngalai dulur, sampai mlebu langsung nang pawone wong incip-incip. Ya Allah Mbak, wenake Mbak. Masyaallah. Kadang-kadang yang ndak ngerti rada ngenes iki apa iki, sapa iki? Dikiranya siapa, ternyata tetangga. Nah, memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah, termasuk apa? Nusyus yang lain berkaitan dengan uang. Wa idza ghibta anha hafidhatka fi nafsiha wa malika. Perempuan yang solihah itu ketika suaminya pergi, dia menjaga kehormatan diri dan dia menjaga hartanya suami. Nah, maka termasuk nusyus itu menghamburkan uang suami di tempat-tempat yang tidak manfaat. Itu nusyus. Wes roh golek duit sekarang ndak mudah, sudah tahu ekonomi juga tidak sedang baik-baik saja, dia dikasih duit oleh suami yang uang ini posnya jelas, iki gawe listrik, gas LPG, sama memberi uang pembantu misalkan ya. Lah kok ternyata dari uang tadi tiap pagi datang paket, datang lagi agak siang, jadi mulai syuruk, duha, qailulah, paket terus, paket. Nah, akhirnya suami marah, ini apa ini? Kok uang saya dihambur? Itu termasuk perbuatan nusyus. Nah, sekarang apa solusinya? Solusi di sini, Bu, ketika memang ingin diperbaiki. Tapi ada orang yang memang dari awal kepingin cerai. Dan kita tidak memungkiri itu, ada memang sengojon jarak karena dia sudah tidak suka dengan suaminya, dengan harapan agar suami segera apa? Menceraikan dia. Na'udzubillah, eman-eman. Panjenengan cerai dari suami yang sekarang, maaf nggih, belum tentu dapat suami yang lebih baik. Dan bisa jadi bahkan tidak dapat suami ketika memang usia sudah tidak lagi muda.
atau efek perceraiannya itu akan mendatangkan efek negatif kepada banyak pihak, anak, bahkan orang tua, bahkan mertua. Maka kadang-kadang rumah tangga itu tidak sekedar menuntut hak dan menunaikan kewajiban. Rumah tangga itu yo ono ngalahnya. Rumah tangga itu yo juga ada mengedepankan orang lain. Rumah tangga itu ada memaafkan. Rumah tangga itu enek kurang luwe. Rumah tangga itu ada apa? Ngempet. Ya itu rumah tangga. Kalau sekedar ngomong hak dan kewajiban, lo kok koyo atasan kepada bawahan, aku es kerja bayaran kundi. Kan tidak bisa seperti itu. Nah, maka artinya karena rumah tangga ini adalah tempat berkumpulnya dua orang dalam rangka mencari ridhonya Allah, maka jihadnya panjenengan perempuan ini apa? Sabar atas kekurangan suami. Kalau golek sing 100% di dunia ndak ketemu. Di dunia ndak ketemu. Bahkan orang yang mungkin di pandangan panjenengan itu sosok suami ideal, itu kan hanya sekedar kelihatan meripat. Nanti lewes dilakoni bakal tahu seperti apa perangai aslinya. Nah, sekarang solusi ketika memang ingin diperbaiki. Jadi dia ingin rumah tangganya kembali baik dan dia ingin tidak terjadi perpisahan atau perceraian. Maka Islam memberikan 3 tahapan solusi. Panjenengan buka dalam surah An-Nisa ayat 34. An-Nisa ayat berapa? 34. Allah berfirman, wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna. Nomor 1. Dan mereka para istri yang kalian khawatirkan terjadinya nusyuz dari mereka. Artinya kalian khawatirkan itu apa? Nusyuznya akan semakin menjadi-jadi. Ketika mulai muncul indikasi awal itu, maka Islam mengajarkan apa? Fa'idhuhunna, nasihati mereka. Fa'idhuhunna itu artinya berikan mau'idhah. Kalau bahasa pengajian apa? Mau'idhah hasanah, bukan maidu hasanah lo ya. Anda tahu maidu hasanah? Itu saya punya temen itu, sampai saking senengi maidu sampai dia punya istilah, ora apa-apa tat iki ngono maidu hasanah. Wih, saya kayak ada asing kalimat ini apa? Oh, mau'idhah diganti sama dia maidu, masya Allah. Nah, diberi nasihat. Nasihatnya berupa apa? Diingatkan tentang besarnya hak suami atas istrinya, diberitahukan tentang besarnya dosa istri yang membangkang kepada suaminya, diingatkan tentang bahwasannya sabar kepada suami itu bentuk ibadah. Perempuan yang menyenangkan hati suami kemudian dia wafat di saat tersebut, maka 8 pintu surga oleh Allah dibukakan untuknya. Diceritani yang seperti itu, dikasih masukan-masukan yang positif. Nah, pengajian seperti ini bukan berarti panjenengan sebelumnya tidak tahu. Panjenengan sudah tahu, tapi supaya nanti ketika pulang kuat maneh. Ketika nanti pulang semangatnya bagus lagi. Ketika nanti pulang pengabdiannya kepada suami semakin hebat. Ini pelajaran, bukan pelajaran baru, tapi diingatkan seperti ini agar terus apa? Terus ingat, terus semangat, terus baik. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kemudian setelah diberi mau'idhah ternyata tidak kunjung ada perubahan, tetap di dalam nusyusnya, tetap. Terus dikatakan ojo metu omah gak ngomong aku. Baru diberitahu, kalau sampai kamu nanti keluar rumah ada sesuatu yang tidak diinginkan, jadi masalah. Kalau na'udzubillah sampai kemungkinan terburuknya sampai wafat, kamu wafat dalam keadaan durhaka kepada suami, diingetin. Lah kok ternyata tidak kunjung membaik, tetap metu terus tanpa izin dari suami. Baru dikasih treatment yang kedua, retreat. Nggak ngerti Anda? Tahu retreat?
Yang acaranya Pak Prabowo ngumpulkan menteri-menteri itu loh, apa namanya itu? Retret. Oh, bukan retreat. Apa kalau retret itu apa? Tidak tahu sih ya, gak penting juga ya. Lanjut aja. Maka tahapan yang kedua, wahjuruhunna, al-hajr, al-hajru. Al-hajru itu apa? Ditinggal. Kalau bahasa tafsirnya pisah ranjang, walaupun tetap di rumah yang sama. Jadi artinya suami tidak boleh ninggalin rumahnya istri, tetap di rumah yang sama, tapi tidak tidur di kamar yang sama. Mungkin istri tidur di kamarnya, kamar yang biasa dia tidur sama suami, suami mungkin tidur di kamar anak-anak atau tidur di rumahnya istri yang kedua. Oh, tidak boleh pisah rumah ya. Sudah, astagfirullahaladzim. Ya, di sofa ya, memang tidur sofa. Dan sebagian dari ulama mengartikan pisah ranjang itu diartikan apa? Al-hajru fil kalami, tidak diajak berbicara. Nah, tapi sekali lagi Bu, ini saya jelaskan di Pari, ibu-ibu langsung rame. Kalau Malang saya rasa enggak lah, masuk Malang podo mbek Pari. Malang harus lebih. Zaman dulu hajar ini menjadi solusi yang itu dalam tanda kutip hukuman yang menjerakan istri, menjadikan istri itu apa? Kapok, jera. Tapi sekarang pisah ranjang yang nangis suami, karena istrinya cuma ini tok deh, ngitung bintang. Nah itu kenapa kok pisah ranjang ini untuk zaman dulu, seharusnya sampai zaman sekarang, seharusnya loh ya. Kenapa itu menjadi hukuman? Karena istri itu akan gelo banget hatinya ketika di tempatnya dia tidak tidur sekamar, pas dia pindah ke rumah istri yang lain dia tidur sekamar. Maka bayangannya apa? Enak deh ndek kono, rangkulan, lek turu diambung sik batu aku ndek kene ndek omah lho gak diwasno blas. Nah, itu maka menjadi hukuman. Kalau sekarang enggak. Ketika istri itu pisah ranjang dengan suami, istri itu lega, alhamdulillah. Wis lek iso rasa melbur ini mana. Nah, atau bahkan ketika ndak diajak ngomong, sewenang wong dijak ngomong 5 menit eker-ekeran kok. Dia sekarang ndak dijak ngomong, dia punya HP, grup WA. Mbak bojoku entenono, iki paling mentok rong dina sera kuat iki. Malah bojone dirasani di grup WA. Nah, perempuan zaman dulu ketika tidak diajak ngomong oleh suaminya, dia mau ngomong sama siapa? Wong keluar juga ndak lazim, masukkan teman ke rumah juga ndak lazim. Anak-anak mereka itu usia balik sudah keluar dari rumah mereka masing-masing. Nah, sehingga dalam keadaan salah satu kebutuhan dasar manusia itu apa? Ngomong. Maka kalau ada orang ndak ngomong sampai berapa waktu, itu bisa stres. Kalau ndak kuat-kuat betul bisa stres. Nah, maka hukuman yang kedua pisah ranjang. Pisah ranjang itu artinya apa? Tidak dikumpuli, tidak diajak berbicara, dan tidak tidur di kamar yang sama. Nah, kalau sifat panjenengan masih seperti perempuan dulu, maka treatment yang kedua ini sudah menjadi hukuman yang cukup menjadikan panjenengan merasa berat. Tapi saya kan tidak diajak ngomong suami, yo telepon koncone 3 jam. Ya Mbak, lah iya Mbak, wong lanang kok gila nih ini Mbak. Apa? Sing salah kono kok sing dihukum kene gitu. Subhanallah, wis nusyus suaminya dijadikan bahan ghibah. Pernah begitu? Gak usah ngaku. Daripada anda ngomong ndak wis ngelakoni tambah dosane ngapusi. Sudah cukup ya. Itu yang kedua, pisah ranjang.
kalaupun tidak kunjung kalaupun tidak kunjung berubah, wadribuhunna, pukullah mereka. Nah maaf, dan pukulan ini Bu, yo tidak terlalu yang dibuat-buat, tidak sakit pol loh. Kalau ndak sakit pol, lo terus efek jerahnya di mana? Ismek-mek ini tuh. Kata istrinya, terus no rapopo, ojo ping siji ping 1000 lu gak kerasa. Lo mek ngene tuh. Tapi yo tetep, artinya walaupun pukulan itu tidak sampai menjadikan membekas, artinya apa? Muncul bekas, tidak sampai menyebabkan cacat yang permanen, atau tidak sampai melukai dengan luka cedera yang parah, maka dilakukan dengan batasan jangan memukul leher ke atas. Jadi mulai leher ini sampai atas tidak boleh dipukul. Lebih keras lagi, tidak boleh memukul bagian wajah, ngaplok itu tidak boleh. Jadi ngeplak bahasa Malangnya ya, ngeplak, ngaplok, bahasa Indonesianya apa? Menampar, noyor lah, noyor itu bukan itu. Pokok ngeplak, ngaplok, nampar pipi itu dalam Islam tidak boleh, karena bagian wajah ini dalam Islam dimuliakan. Nah, secara umum kepala. Terus pukulannya di mana? Para ulama mengatakan pilihlah tempat yang banyak mengandung lemak. Kalau sekarang tidak usah dipilih, mau mulai kepala sampai kaki lemak semua kok. Ayo, jalan di. Ayo. Ini lemak semua sekarang. Kalau perempuan zaman dulu kan bagian-bagian tertentu aja yang tebel dengan lemak kan. Sekarang terus gak usah dipilih. Meremok kan lo kena lemak. Bener gak sih? Enggak ya? Enggak. Ya sekira-kira begitulah. Dan pukulan itu umumnya di bagian mana? Paha. Dan mohon maaf kalimatnya mungkin kurang baik, paha dan bokong, pantat. Jadi paha dan pantat umumnya di situ. Tapi ingat, jangan sampai memunculkan bekas dan cacat permanen serta cedera parah. Tidak boleh. Jadi dikiro-kiro. Karena memukul istri dengan pukulan tuan kepada budaknya dalam Islam dilarang. Maka Rasulullah tanya, kok bisa laki-laki di antara kalian memukuli istrinya seperti pukulan seorang tuan kepada budak, terus malamnya dikumpuli? Kata Rasulullah, kok tego gitu loh. Isu digepui, dalam keadaan mukulinya itu bukan seperti nganggep ini istri saya, dianggap seperti siapa? Budak yang melakukan kesalahan. Lah kok malamnya butuh si iso digauli? Maksudnya Rasulullah kan ini hadis ini luas sekali. Boleh jadi salah satu maknanya apa? Perempuan itu hubungan suami istri bukan cuma fisik, tapi apa? Hati. Jadi kalau sampai dia disakiti di waktu siang, dikumpuli di waktu malam, itu bukan kebaikan bukan kenikmatan yang dia dapatkan, tapi apa? Ngenes, bahkan sampai kadang-kadang lambe ini meneng tapi iya, mendungi di kono kok udane di kini. Nah itu kalau teman saya ngenyek begitu. Kalau ada orang nangis, loh mendungi di kono kok udane di kini. Dipukul. Kemudian fa'in ata'anakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau perempuan itu dengan 3 cara ini sudah berubah menjadi baik, maka apa? Janganlah kamu mencari jalan untuk menyusahkannya. Maksudnya apa? Iki perempuan wis nurut, dia ngaku bahwa dia salah, bahwa dia melakukan nusyus, dan dia sudah ridho dengan hukuman yang diberikan. Lah kok suami mentang-mentang, jadi sekarang syaratnya tolong izinkan saya nikah lagi. Kata istrinya, loh apa hubungannya? Kok tiba-tiba syaratnya izinkan saya? Nah ini golek-golek, dalam Islam tidak boleh. Dalam Islam tidak boleh. Atau memang sengaja ingin menyusahkan istri agar istri itu tidak kuat, akhirnya dia minta cerai. Akhirnya istri itu apa? Minta cerai. Itu arti kalimat
kalau dia sudah nurut, jangan cari-cari jalan untuk menyusahkannya. Ada dua. Nomor satu, dengan memberikan syarat-syarat yang memberatkan. Berarti kalau kamu mau saya maafkan, kamu harus mijeti badan saya setiap malam 5 jam. Lah gak turu lah. Ini kan golek-golek. Atau apa? Sengaja menyusahkan perempuan itu. Kenapa? Bah ya Allah. Jadi perempuan itu memang disengaja oleh suaminya dipepet, disakiti, dibikin berat. Tujuannya apa? Agar dia merasa berat kemudian minta cerai, agar terkesan bukan suami yang menceraikan tapi istri yang minta. Nah, maka tidak boleh dalam Islam. Innallaha kana 'aliyan kabiran. Karena Allah itu maha tinggi dan maha besar. Apa hikmah kalimat tinggi dan besar? Untuk menakut-nakuti para suami yang sok kuat di hadapan istrinya. Allah tunjukkan, hati-hati loh ya. Kalau kamu merasa mampu memukul istrimu, kalau kamu merasa mampu untuk menyakiti istrimu, dan kamu merasa aman dari balasan dia karena kamu menganggap dia lemah, tapi ingat, Allah itu aliyan, maha tinggi, kabiro, maha besar. Maksudnya apa? Kalau cuma ngurusi kamu, suami yang kurang ajar kepada istrinya ini, terlalu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Lihat, ini perempuan dibela sama Allah dalam Al-Quran. Jika tampak ciri-ciri nusus pada seorang istri, jadi ketika mulai muncul ciri-cirinya, maka hendaknya seorang suami memulai untuk memberinya pelajaran sebagai berikut. Nomor satu, nasihat tanpa dijauhi dan dipukul. Ini yang pertama dulu, nggih. Dinasehati. Tidak hanya lewat suami, boleh jadi apa? Diajak bareng-bareng datang ke rumahnya orang yang dianggap ngerti agama. Berdua datang, yuk kita datang yuk ke rumahnya ustadz, ke rumahnya guru kita. Supaya apa? Supaya kita berdua dapat nasihat. Boleh. Kalaupun suami merasa apa? Tidak mampu. Karena ada istri itu yang ketika suami ngomong itu langsung gini, pret 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 pret. Karena apa? Gak tahu sholat, gak tahu ngaji, gak tahu poso, gak tahu tahajud, gak tahu tirakat. Tirakat itu ya rekoso itu. Rekoso itu artinya memberatkan diri. Ya bukan memberatkan diri ya, ibadah sing roto abot gitu loh. Gak pernah tirakat. Tiba-tiba sok-sokan nasehatin istri, sementara istrinya jamaah ngaji hati. Kata istrinya apa? Mas gila sampean be aku yang ngini mas. Nah, maka kalau muncul yang semacam itu, tidak harus menasehati lewat suami. Boleh mungkin ngundang ustadz ke rumah, kalau memang bisa, tidak apa-apa. Atau lebih baiknya Anda datang ke rumah salah seorang ustadz yang Anda percaya. Karena hati-hati bu, banyak ustadz juga, ya tidak banyak lah, ada nggih, ada ustadz juga yang tidak amanah. Jadi cerita yang disampaikan itu diceritakan lagi, tahu ngaji hati itu kan? Nah itu ketuanya itu kemarin datang ke rumah saya, dia cerita katanya. Nah ini aduh, na'udzubillah. Ayo, bahaya ini, bahaya. Atau boleh jadi lewat orang tua, entah orang tuanya suami atau orang tuanya istri secara langsung. Misalkan dia itu dengan orang tuanya nurut, boleh Anda datang ke rumah orang tuanya istri, ngomong, Pak, Bu, ini kok putri panjenengan begini nggih, sudah kira-kira 1 bulan ini dia melakukan ini, begini, seperti ini, mbok tolong dituturi. Boleh apa enggak? Boleh. Karena apa? Itu bukan mengumbar aib. Ibu-ibu masih ingat enggak? Bongkar, bisa dibilang ghibah, boleh dibilang bongkar aib. Tapi yang oleh syariat diberi kelonggaran. Jadi tidak haram tapi boleh. Nomor 1, kapan ghibah itu boleh? Menceritakan keburukan orang,
bahkan membuka aibnya. Nomor satu, untuk istifta. Istifta itu meminta fatwa. Misalkan, Ustadz bagaimana ya, saya mau konsultasi suami saya sekarang, dia itu mulai seperti ini. Diceritakan. Padahal awalnya boleh apa enggak dia cerita keburukan suaminya? Enggak boleh. Tapi karena tujuan meminta masukan, meminta fatwa, meminta nasihat, maka boleh. Dengan syarat disampaikan apa adanya, apa yang disampaikan itu sesuai konteks yang sedang dibicarakan. Ojo merambat-merambat. Jangan merambat kemana-mana. Apa yang sesuai konteksnya saja. Yang ketiga, ketika istri cerita itu loh Bu, nomor satu, ceritakan sesuai fakta. Nomor dua, jangan merembet kepada perkara ucapan yang bukan konteksnya. Berarti sekarang berapa? Lah kok ngotot dua itu loh. Kamu ustadznya sini loh. Yang ketiga, tidak boleh ditambah atau dikurangi. Jadi apa no? Sampaikan aja, misalkan dia pulangnya sekarang jam 2 malam, kan yang mencurigakan ya, masuk tiap hari pulang jam 2 malam, ada apa? Terus istrinya tanya, Mas kok ben-bengi mulai jam loro ya, ada apa? Suaminya bilang, tenang Dik, aku gak mungkin ngelakoni sing haram. Istrinya bilang, loh justru sing halal iku aku wedi Mas. Ngerti kan? Nah justru sing halal itu sing medeni Mas. Bukan berarti yang haram tidak medeni loh ya, tapi artinya justru yang dia khawatirkan itu apa? Nah itu sudah. Nomor satu, minta fatwa boleh. Nomor dua, laporan kepada qadhi, hakim. Boleh. Dia menyampaikan aibnya suami, dalam tanda kutip boleh jadi diartikan menghibah suami, tapi dalam rangka untuk dapat keadilan. Dia ceritakan kepada siapa? Hakim. Itu boleh. Ini yang urusan suami istri loh ya. Ditambah satu, ketika keburukannya khawatir meluas ke banyak orang. Misalkan ada seorang perempuan cerai dari suaminya, dan sebab perceraiannya itu karena suami kecanduan judi online misalkan ya. Sudah dinasehati, tidak mau diingatkan, tidak mau diberitahu, tidak nurut, macam-macam, sampai akhirnya cerai. Kemudian tidak lama setelah itu dengar berita mantan suami mau nikah dengan teman sepengajian. Nah, kenapa? Ya bukan khayal, saya kan bilang contohnya gitu loh. Apa? Oh lebih kaya. Siapanya? Yang calon istri yang baru? Enggak, saya enggak paham ini. Kok arahnya ke sana apa itu? Apa? Oh, Masya Allah. Karena dia suka judi online, cari istri yang lebih kaya, iso menyuplai uang gitu. Ah, bagus. Itu contoh baik itu, luar biasa. Lanjutkan, Bu. Prestasi dunia akhirat itu. Nah, sudah. Maka teman yang mau dinikahi mantan suami itu panjenengan tuturi. Boleh apa enggak? Boleh. Mbak, maaf nggih, bukan saya cemburu. Wong aku wis cerai dengan dia, sudah pisah. Tapi aku ngeman sampean. Baru boleh diceritakan. Sudah tahu belum? Atau mungkin dia sudah tobat, saya ndak ngerti. Kan artinya macam-macam, luas kemungkinannya kan? Itu Mbak, si fulan ini dia itu cerai dengan saya karena dia kecanduan judi online. Sampai semua barang di rumah dia jual, sampai dia terkait dengan pinjaman
online, pinjol segala macam sampai rumah tangga kami hancur. Nanti mbak itu, oh ya Allah mbak, gak tahu krungu wong mengenani nginep di omah tolong dino ora main HP belas sih. Kaget loh kok nginep. Masya Allah. Nah sudah, maka boleh. Maka yang pertama dinasehati lewat suami, orang yang mengerti agama, atau lewat orang tua, atau lewat siapapun yang bisa menyampaikan nasihat itu kepadanya. Boleh jadi teman akrabnya, bisa apa enggak? Bisa. Teman pengajiannya bisa. Tapi titik beratnya kalau lewat orang lain, cari yang betul-betul amanah. Cari yang betul-betul amanah. Kenapa? Karena yang akan Anda ceritakan aibnya orang terdekat Anda. Jangan sampai menjadi bumerang. Dalam artian apa? Setelah Anda mendengar cerita dari dia, oh berarti aku ngerti kelemahan rumah tangga ini di sini. Nanti diserang lewat kelemahan yang awalnya diceritakan tadi, ketika yang diceritani orang yang tidak amanah. Yaitu menasehati dengan Al-Quran. Lalu ingatkan ia dengan apa yang telah Allah wajibkan kepadanya, kepada istri, untuk selalu mendampingi suami dengan baik, menggauli suami dengan baik, dan mengakui hak suami yang menjadi kewajibannya. Diingatkan apa kewajibannya istri, apa haknya suami, apa yang disebutkan oleh Al-Quran tentang suami dan istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Sampaikan tentang bagaimana malaikat itu murka kepada seorang istri yang membuat marah, diceritani yang semacam itu. Nasihati juga ia dengan hadis Nabi yang menerangkan tentang keagungan hak suami atas istrinya. Maka masih ingat cerita ada seorang perempuan di zaman Nabi tanya haknya suami atas istri. Artinya begini, dia tanya, ya Rasul, apa sih kewajiban istri yang wajib ditunaikan kepada suaminya? Diceritani sama Rasulullah, tung. Sampai dia bilang apa? Idzan la atazawwaj. Kalau seperti itu beratnya, saya tidak mau nikah. Dan oleh Nabi Muhammad dibiarkan. Berarti apa? Daripada nanti dia menikah, dia tidak mampu menjalankan kewajibannya, akhirnya semakin menjadi dosa, karuan, gak usah rabi. Sampai dalam riwayat yang lain dikatakan, kalaulah perempuan itu berada di atas unta, dalam keadaan dia dipanggil untuk kebutuhan suaminya, kebutuhan apa? Biologis, maka disuruh apa? Turun. Dalam hadis yang lain, kalau aku diperintahkan, kalau boleh saya memerintahkan manusia sujud kepada sesama manusia, akan saya perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Kenapa? Li'idhami haqqihi 'alaiha. Karena besarnya hak suami atas istrinya. Dalam hadis yang lain, iki rotok ngilani. Jadi yang tidak kuat telinganya tutup sementara. Kalau seorang suami ada luka di badannya dan luka itu mulai mengeluarkan nanah yang sudah mulai membusuk, kemudian istri membersihkan lukanya tadi yang bernanah dengan apa? Didilati. Masya Allah, niat poso tadi. Bismillah, tapi pahalanya dapat sudah. Rotok ganjel di sini kena tadi tuh. Sudah, dia bersihkan luka itu dengan lidahnya sampai betul-betul bersih. Apa kata Rasulullah? Belum cukup untuk memenuhi haknya suami. Jadi sebesar itu. Ini dalam keadaan panjenengan cuma diberitahu besarnya kewajiban panjenengan kepada suami. Apalagi kalau sampai terjadi pembangkangan, yo tambah medeni, tambah menakutkan. Maka saya berulang kali menyampaikan kepada ibu-ibu semua, jangan menganggap ini sebagai beban, tapi anggaplah ini sebagai ibadah yang menjadikan panjenengan dekat dengan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi anggapan rapopo ibadah. Jadi suami rotok ganyang didik, ya Allah kok ngene men ya untuk surga. Jiwitan didik pipi nih, Masya Allah surgaku. Nanti gemes nemen sampai biru pipi nih. Sudah,
Ingatkan istri tentang kematian. Maksudnya apa? Perempuan manapun yang wafat dalam keadaan suami ridho kepadanya, maka 8 pintu surga itu semuanya memanggil dia untuk masuk surga lewat pintu tersebut. Itu kalau panjenengan wafat, suami ridho, maka karuan panjenengan dulu yang wafat. Kalau suami dulu ya apa? Nah, berarti karuan siapa dulu? Ayo, disiok gak apa-apa, bismillah. Anda kalau meninggal duluan, saya pasti tahu Anda khawatir rabi mana kan suaminya. Lawang Anda tidak meninggal aja dia sudah kepingin rabi mana. Kalau Anda belum meninggal, Anda meninggal. Ingatkan istri tentang kematian. Kalau dia wafat, suaminya ridho, 8 pintu surga dibuka. Sebaliknya, ketika dia wafat dalam keadaan suaminya tidak ridho, maka tertutup pintu surga untuknya. Menakutkan. Jadi jangan difahami ini sekedar kok ngini sih Islamiku kok begitu memojokkan istri. Enggak, justru inilah kebaikan untuk panjenengan. Jadi panjenengan diajari untuk tidak kurang ajar, tidak berani, tidak sembarangan kepada suami. Apa yang mau dicontoh yang istri teriak-teriak di depan suaminya gitu? Apa yang mau dicontoh ketika suaminya mau keluar sepeda pancalan, ngetokno sepeda entu lah kok ketatap lawang tua istilah kemana mundur gak sido. Apa Anda kepinginnya seperti itu? Nah kan ya medeni. Maka jadi istri itu pokok yang dilihat surga aja. Karena kalau yang dilihat suami kadang-kadang rotok greget non ini. Ya Allah mas, wong koyo kon kok aku dikon nurut dulu. Nah, kalau ngelihat suami kadang-kadang gak nutut ya, tapi yang dilihat apa? Surga. Maka kalau ngomong sama suami itu apa? Aku melihat surga di wajahmu. Itu insya Allah suami langsung tanya itu. Mari teko endi, Dik? Ojo-ojo kesambet jin kon iki. Yang kedua, setelah dinasehati dan ternyata tidak berubah, baru boleh menjauhi istri di tempat tidurnya atau al-hajr. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wahjuruhunna, dan tinggalkan mereka di tempat tidur. Wahjuruhunna fil madhaji'. Madhaji' itu apa? Tempat tidur. Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah berkata, jumhur itu mayoritas. Jumhur ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-hajru, pisah ranjang dengan istri, adalah tidak mendatangi istri, tidak digauli. Nah sekali lagi maaf kalau zaman dulu suami ada istri yang lain, sehingga istri yang tidak digauli itu merasa dia dihukum. Tapi kalau sekarang tidak ada istri yang lain, ya istrinya tinggal ngomong, kuat-kuatan nih gak apa-apa. Alah paling mek pirang dino wis balik mane marani aku, nah itu malah medeni. Nah maka semua hukum syariat Islam itu saling berkaitan. Saling apa? Berkaitan, termasuk pembahasan kita yang sebelum ini tentang hikmah poligami, dorongan syariat kenapa poligami itu disyariatkan, iya enggak? Kemudian konsep adil di dalam rumah tangga poligami itu kan diajarkan semua, sudah paham semua kan? Tinggal diamalkan tok. Masa mau ngerti tok gak diamal noblas? Iya. Nah, maka salah satu di antara hikmahnya supaya istri tadi, maaf gak sakarepe dewi. Karena apa? Istri itu akan berlomba-lomba untuk melayani suami. Karena di tempat yang ini, misalkan di rumah yang sebelah sana, datang itu wis masya Allah omah mambu dupo. Sudah dari pintu kamar, dari pintu tamu sampai ruang kamar itu dikasih melati.
Susana. Panjenengan mesti komentarnya out of the box panjenengan ini. Kayak Melati kan karpe yang romantis, lah kok Susana ya? Ya sudahlah ya, memang beda frekuensi, agak susah saya ngomongnya. Saya ini harapannya cek ketok romantis, beliau malah mengerikan, Susana. Astagfirullahaladzim. Ya boleh. Nah sehingga istri yang satunya akan merasa apa? Ingin bersaing dengan cara yang baik. Mungkin yang sana memang orangnya cantik, yang sini merasa aku memang tidak secantik dia, tapi masakanku gak enak. Dia tambah nemen. Nah tapi masakan saya enak. Oh mungkin sana cantik, tapi saya pinter mijetin suami. Nah jadi bersaing dengan baik, sehingga ketika nanti muncul salah satu istri itu melakukan nusyus, maka yang dihukum ini akan merasa enak sing kono rek, diparani terus laku. Nah itu. Jadi arti ayat ini secara maksudnya menurut Imam Ibnu Hajar, tinggalkan dia di tempat tidur artinya tidak mendatangi istri. Faham ya? Tidak melakukan hubungan badan, namun tetap tinggal serumah dengannya. Ini misalkan saya ngasih contoh ini, jangan panjenengan mikir ngopo sih Ustadz Rifki kok ngomongin poligami. Enggak, memang contohnya begitu. Gini, misalkan dia punya dua istri, dia berganti malam ini di sini, malam besok di sana. Maka ketika malamnya istri yang nusyus, tetap wajib ke rumahnya istri yang nusyus, karena itu haknya dia, tanpa dikumpuli. Jadi datang ke rumahnya apa? Tetap wajib, tapi tidak boleh dikumpuli sebagai bentuk hukuman. Al-hajru diambil dari kata al-hijran yang artinya jauh. Maka ada istrinya Nabi Ibrahim, Siti Hajar. Kenapa dibilang Hajar? Karena ditinggalkan di tempat yang sangat jauh. Nabi Ibrahim di mana sih, Bu? Malaysia. Oh, Nabi Ibrahim Malaysia. Oh, Palestina. Ya, jangan-jangan memang telinga saya yang rusak ini. Nabi Ibrahim di Palestina, Siti Hajar ditaruh di Mekah. Dan Mekahnya jangan dibayangkan Mekah yang sekarang. Kalau Mekah yang sekarang, yo ojo ditinggal saulan, setahun nggak apa-apa. Oh, Masya Allah ya. Yang artinya jauh, berarti al-hajru wahjuruhunna fil madhaji', jauhi dia di tempat tidurnya, jangan dikumpuli. Maksudnya adalah tidak melakukan hubungan suami istri dengannya. Yang dimaksud dengan al-hajru adalah meninggalkan berjima dengan istri yang melakukan nusyus, namun ia masih tetap bersama dengan istri tersebut di satu tempat tidur. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama, satu rumah tapi beda kamar. Pendapat yang kedua, tetap satu kamar tapi jangan disentuh. Tetap satu kamar tapi apa? Jangan disentuh. Ini kalau ya, gimana ya, roto angel. Sekarang sih nggak kuat sing lanangi. Jadi iya, bingung aja. Apa? Nggak ada istilah banyakin, BPI apa ya? Subhanallah. Nah ini makna yang kedua. Apa makna yang kedua? Tetap di satu kamar yang sama tapi tidak dikumpuli. Atau boleh juga artinya apa? Menjauhi istri di luar rumah. Karena firman Allah, dan jauhilah mereka di tempat tidur, memiliki arti yang mutlak umum. Jauhi di tempat tidur itu maknanya macam-macam, dan itu semuanya bisa masuk di dalam makna ayat tersebut. Tidak terikat atau terbatas oleh apapun kecuali dengan dalil yang mengikat. Berarti arti jauhi mereka di tempat tidurnya, nomor satu, tetap serumah tapi beda kamar.
Nomor 2, tetap di kamar yang sama tapi jangan dikumpuli. Atau makna yang ketiga, ditinggalkan beda rumah. Ada makna itu juga. Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu berkata, ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ih syahran. Nabi Muhammad itu pernah meninggalkan istrinya 1 bulan, saulandr, 1 bulan. Dan bukan cuma 1, semuanya. Bukan cuma 1 tapi semuanya. Faqa'ada fi masyrubatin lahu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidurnya itu di kamar khusus untuknya. Ada yang mengatakan di mana tempatnya? Bekas penyimpanan hartanya Baitul Mal. Yang dari cerita ini muncul kisah ketika Amirul Mukminin Umar ibnul Khattab itu masuk, Nabi Muhammad bangun, ada bekas pelepah kurma. Nah, itu cerita ini, Bu, ketika Nabi Muhammad sedang menghajar istrinya. Jadi bukan tiap hari Nabi Muhammad tidurnya di pelepah kurma, yo jangan lebay juga. Kasurnya Nabi Muhammad itu terbuat dari kulit berisi bulu binatang. Itu kasur yang dipakai di rumahnya. Yang cerita pelepah kurma itu ketika Nabi Muhammad sedang menjauhi istrinya. Nabi Muhammad tinggal di suatu kamar yang awalnya gudangnya Baitul Mal. Yang karena tidak ada kasurnya, tidak ada alasnya, maka Nabi Muhammad menggunakan alas itu dari pelepah kurma. Fanazala litis'in wa ishrina. Ternyata apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kembali mendatangi istrinya di hari ke-29. Maka sahabat protes, ya Rasulullah, engkau mengatakan sebulan, ini baru 29 hari. Maka Rasulullah mengatakan, iya, karena dalam Islam bulan itu 29 dan 30, dan saat ini bulan itu 29. Maka artinya Rasulullah tidak mengingkari janjinya. Qala inna syahra tis'un wa ishruna. Rasulullah mengatakan, betul, karena 1 bulan itu saat ini pas di bulan yang Nabi Muhammad mengilak istrinya, itu jumlah bilangan harinya cuma 29. Ummu Salamah berkata, ini dalil yang menunjukkan bahwa melakukan itu terhadap istri boleh apa enggak? Boleh. Sekarang ada yang rotok, kalau mikirnya manusia ndak ngomong pakai iman, itu terkesan ndak adil. Loh, suami boleh ninggal istri, kenapa istri ndak boleh ninggal suami? Cek kapok no, cek kapok, tak tinggal saulan. Suami panjenengan ditinggal saulan, Bu, panjenengan balik wis rabi maneh. Ndak ada. Mungkin dia sudah gantung diri di dapur, atau sudah tergeletak mengenaskan di kamar mandi, atau mungkin bahkan sudah masuk koran di jembatan Cangar. Iya, karena Anda begitu berharga untuknya. Pret. Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Ummu Salamah istrinya Nabi. Siapa yang ngomong Ummu Salamah dinikahi Nabi umurnya 52? Tidak benar. Ummu Salamah itu dinikahi Nabi dalam riwayat yang kuat umurnya antara 28 sampai 33. Antara itu, rentan 28 sampai 33. Dan yang menjadikan Ibunda Aisyah itu sempat menolak, itu kan Ibunda Aisyah mengatakan apa? Ya Rasulullah, jangan Ummu Salamah. Ummu Salamah anaknya banyak. Maksudnya Ibunda Aisyah supaya anaknya Ummu Salamah tidak memberatkan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Anaknya Ummu Salamah, yo anakku. Padahal aslinya bukan karena anaknya banyak. Anda buka sejarah tentang Ummu Salamah. Ummu Salamah itu perempuan beranak 4 yang wajahnya masih seperti gadis dan tidak hilang sampai tua. Maka kalau Ummu Salamah masih hidup sampai sekarang, kira-kira diundang ibu-ibu ngisi seminar kecantikan, kira-kira tips awet muda, anti aging, aging. Situlah. Dari ini Ummu Salamah yang mengatakan,
anna Nabi sallallahu alaihi wasallam halafa la yadkhulu ala ba'di ahlihi syahra. Rasulullah bersumpah untuk tidak mendatangi istrinya selama 1 bulan. Falamma madha 29 yauma ghadat alaihinna aw raha. Ketika telah sampai hari ke-29, Rasulullah kembali keluar masuk rumah istrinya yang awalnya dihajar selama 1 bulan. Pada hari ke-29 Rasulullah kembali masuk. Faqila, maka dikatakan kepada Nabi Muhammad, ya Nabi Allah, halafta alla tadkhula alaihinna syahra. Janji panjenengan itu 1 bulan. Kok ini baru 29 hari sudah didatengin lagi istrinya? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, inna syahra yakunu 29 yauma. Dalam 1 bulan itu terkadang jumlahnya cuma 29 hari. Jadi ditinggalkan. Kenapa sampai Rasulullah melakukan ini? Ya tentu ada gelagat nusyus yang dilakukan oleh sebagian istrinya. Jadi ya normal ya, wong istrinya Nabi juga manusia biasa, yang kemudian ya terkadang muncul cemburu. Bahkan sempat istrinya Nabi yang 9 itu kompak minta apa? Kenaikan uang belanja, songo bareng. Iya, minta tambahan uang belanja. Panjenengan baru 1 wis bingung. Kok panjenengan? Suami panjenengan? Siapa yang jamin kalau suami panjenengan istrinya 1? Mungkin sekedar Anda tidak tahu saja, karena dia pandai. Ada yang setelah wafat, na'udzubillah, itu ada perempuan lari dari luar. Mas, ada Mas, bawa anak kecil umur 2 tahun. Istrinya yang di dalam rumah kaget. Oh mas apa iki? Bojoku. Iki ya bojoku mbak. Masya Allah. Akhirnya si suami mati, si istri pingsan. Itu ada kisah nyata itu. Nggak jauh dari sini, deket. Iya, rotok rono didik. Dan kejadiannya juga belum terlalu lama. Cuma zaman itu kan ibu-ibu belum sejulit sekarang ya. Jadi berita itu nggak sepiro ngehit. Coba sekarang, jadi materi majelis taklim. Kedatangan istri yang tak kuharapkan. Masya Allah. Fase yang ketiga. Ini pengajian ini Bu. Astaghfirullahaladzim. Mudah-mudahan panjenengan semua rumah tangganya baik dan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Tapi kan doa itu ya kadang dikabulkan, kadang enggak ya. Kenapa? Tapi kali ini insya Allah makbul ini, karena ini majelis taklim ya kan, majelis taklim ngaji. Mudah-mudahan kali ini makbul, amin. Suami panjenengan setia sampai wafat, tetap cinta walaupun Anda sudah tua. Apalagi mau apa lagi? Anda dibelanjani 1 bulan 100 juta. Bantermen. Sudah. Fase yang ketiga, ketika istri tetap melakukan nusyus, dinasehati dengan Al-Quran, hadis sudah, tapi tidak berubah. Kemudian pisah ranjang tidak dikumpuli juga sudah, dan istri tidak kunjung berubah. Maka masuk pada fase yang ketiga, yaitu apa? Dipukul darban ghaira mubarrih, pukulan yang tidak menyakitkan. Tapi kalimat tidak menyakitkan ini Bu, seperti saya jelaskan di awal tadi, ya bukan lebay mek ngene tok. Ya enggak gitu tok. Artinya pukul ya namanya pukul itu ya pukul. Cuma ada kriterianya, kepala, wajah dihindari. Jangan sampai mengeluarkan bekas, cacat permanen, cedera yang dalam dan parah. Dicari tempat-tempat yang banyak mengandung lemak. Itu kan ada kriterianya, ada
ada batasan-batasannya. Dan pukullah mereka, wadribuhunna, dan pukullah mereka. Ketika seorang istri tidak mengikuti nasihat dan tidak kapok dengan dijauhi di tempat tidurnya, maka seorang suami diberikan kelonggaran untuk memukulnya. Kok enak suami mukul istri, istri kok tidak boleh mukul suami? Tidak boleh, memang aturannya begitu ya. Anda mukul suami juga syariat itu adil, Bu. Kalau Anda mukul suami, suami gak terima, Anda jelas kalah. Maka Islam itu ngaturnya itu tepat sekali. Suami yang terkesan fisiknya lebih kuat, ada kemampuan untuk mukul, dikasih peluang untuk mukul. Istri yang terkesan lebih lemah, dia tidak akan kuat berhadapan dengan suaminya yang fisiknya kuat, maka tidak ada syariat istri mukul suami, tidak ada. Adapun cara memukulnya, lihat sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW ketika beliau berkhutbah di hadapan orang-orang dalam Hajjatul Wada. Ketika apa? Khutbah Arafah. Rasulullah mengatakan, fattaqullaha fin nisa, takutlah kamu kepada Allah pada urusan istrimu. Jadi maksudnya apa? Di belakang istrimu itu ada tanggung jawab yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafkahnya, kebutuhan batinnya, kemudian keamanan dan kenyamanannya, semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah, itu kurang tepat, bi amanatillah, bukan bi amanillah. Di situ apa? Ya, bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka, itu amanat dari siapa? Allah. Jadi amanatnya bukan cuma dari mertua, tapi Allah yang langsung memberi amanah itu. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian dihalalkan bersenang-senang dengannya dengan kalimat Allah, yaitu kalimat ijab dan qabul. Walakum alaihinna alla tuti'na furusyakum ahadan takrahuna, dan hak kalian para suami atas istri kalian, jangan sampai dia membiarkan seorang pun untuk tidur di tempat tidur kalian. Ini maknanya rodo agak rodo medeni lah. Artinya jangan sampai istri kalian memasukkan laki-laki yang kalian benci, dalam tanda kutip na'udzubillah, nas'alullah salama wal afiyah, selingkuh. Dan sekarang mengerikan, Allah, mengerikan. Maka banyak doa minta sama Allah dijaga dari keburukan rumah tangga. Amin ya rabbal alamin. Fa in fa'alna dzalika fadribuhunna, kalau dia melakukannya, pukullah mereka. Istri itu kalau membangkang dari suaminya, ojo ngejak wong iki nang omahku, dijak. Kalau ternyata dia melakukan itu, fadribuhunna dharban ghaira mubarrih, pukullah istri kalian dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Walahunna alaikum rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, dan kewajiban kalian yang merupakan hak mereka, rezeki, pakaian dengan cara yang baik. Memberi rezeki itu artinya apa? Ya nafkah, makanan dan minuman. Wa kiswatuhunna, pakaian. Dalam fikih Syafi'i, kewajiban suami membelikan pakaian istri dalam 1 tahun cukup 2 kali. Tahu saya. Kenapa cukup 2 kali? Itu batas wajibnya. Batas apa? Wajibnya. Kalau dia mau belikan sebulan sekali, ya boleh saja. Kenapa kok Imam Syafi'i mengatakan sampai setahun hanya 2 kali? Karena dengan mengestimasi pakaian di zaman itu akan rusak setelah dipakai 6 bulan.
Jadi diukur sama Imam Syafi'i, pakaian itu bertahan berapa lama, dicuci, dijemur, dipakai, cuci, jemur, pakai, cuci, jemur, pakai, itu dia akan usang sampai waktu berapa lama, dan dihitung ternyata 6 bulan. Maka dalam fikih Syafi'i dikatakan kewajibannya suami dalam 1 tahun membelikan berapa kali? 2 kali. Nah sekarang kan jauh lebih longgar ya kan, artinya longgar itu ya wis pokok kepingin ya tuku. Nah kadang-kadang sekarang seperti itu, tas tuku, jangankan 6 bulan baru dipakai, lupa kalau punya baju itu. Pas koncone ngejak rekreasi, mbak, barcode-nya pakai baju warna Tosca ya gitu kan. Iya, dress code-nya. Mbak, saya bilang apa tadi? Anda salah dengar. Saya dari awal bilang dress code, Anda ngomong barcode. Jangan suka memfitnah Ustadz, nanti kualat Anda. Jadi mbak, nanti seragamnya Tosca. Wih, Tosca, zaman saya SD tidak ada warna Tosca itu. Hijau, biru, kuning, abang, ireng, putih. Sekarang Tosca, navy, apalagi burgundi, subhanallah, mawardi, mahogani. Itu nama warna apa nama dewa itu? Mahogani. Nah, sampai dia lupa punya baju itu, pesen. Setelah dia pesen, pesenannya datang, ditaruh di lemari. Loh, ayo jujur, pernah begitu enggak? Bahkan Mas Arif, matiin satu menit. Mati sudah belum? Tapi gak wani saya, gak situ, nyalain lagi. Bahkan ada satu perempuan itu pesen online, ketika pesenannya datang dia lupa kalau dia pesen. Orai sopo sing pesen iki lah, ya apa suruh kan, baru dicek riwayat pemesanan. Loh iya. Bahkan sampai ketika pesenannya datang dia tidak tahu isinya apa ya, aku gak pesen apa-apa. Dibuka, cat kuku. Oh iya, lali aku. Saking konsumtifnya, yang dia beli tidak dia butuhkan. Kok selamat suami Anda kaya raya ya. Coba suami Anda repot gitu ekonominya, waduh es buyar. Barakallahu fiik, wallahu taala alam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.